Pemirsa, sebelumnya sejak Rabu pagi, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berdatangan dan memadati depan kantor Bupati Pati. Massa aksi yang datang dari sejumlah desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati memadati depan kantor Bupati Pati di kawasan Alun-Alun Simpang 5 Pati. Massa aksi datang dengan membawa berbagai atribut, mulai dari tulisan tuntutan hingga curahan hati keresahan selama Kabupaten Pati dipimpin Bupati Sudewo. Massa juga membawa poster berisi tuntutan Bupati Pati Sudewo untuk mundur karena kebijakan-kebijakan yang diambil dianggap menimbulkan polemik di masyarakat. Unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan saat massa aksi mulai melemparkan air mineral kemasan ke dalam kantor Bupati yang kemudian dibalas tembakan gas air mata oleh petugas kepolisian. Tembakan gas air mata membuat massa berhamburan menyelamatkan diri, diantaranya ke pertokoan di sekitar Alun-Alun Pati. Aksi unjuk rasa yang menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo berlangsung ricuh, bahkan satu mobil polisi dibakar massa. Situasi unjuk rasa yang awalnya berlangsung lancar berubah menjadi ricuh. Bahkan pengunjuk rasa yang emosi merusak beberapa fasilitas umum dan membakar sebuah mobil milik Polres Grobogan. Tegangan bermula saat massa melemparkan air mineral kemasan ke arah kantor Bupati Pati. Aksi itu dibalas dengan tembakan gas air mata oleh petugas kepolisian dengan tujuan untuk menghalau pendemo dari kawasan Alun-Alun Pati. Situasi di Alun-Alun Pati semakin tak terkendali dan merusak beberapa fasilitas umum serta membakar mobil. Kepolisian menduga aksi unjuk rasa ditunggangi penyusup. ...34 orang terluka dan harus mendapatkan perawatan medis dengan rincian 7 orang dari petugas dan sisanya merupakan massa aksi. Aparat juga mengamankan 11 orang yang diduga sebagai provokator kericuhan. Ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini. Yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di rumah sakit. Dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk sakitnya. Kurang lebih ada 7 dari anggota Polri ya, 7 atau mungkin bisa lebih. Kemudian saat ini karena sementara datanya dan sisanya dari masyarakat. Ya, lantas bagaimana kondisi pagi ini di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah? Kami sudah terhubung dengan reporter TV One Budi Zulkifli yang sudah berada di sana. Selamat pagi Budi, bagaimana dengan kondisi Pati pada pagi hari ini? Ya, Hijul, kabar terbaru dari Pati, Jawa Tengah, pasca unjuk rasa yang berlangsung ricuh yang digelar pada Rabu kemarin. Saat ini situasi semakin kondusif setelah sebelumnya pada menjelang sore hari kemarin, para pengunjuk rasa yang memadati kawasan alun-alun Pati telah membubarkan diri. Dari pantauan kami, situasi di sekitar kawasan alun-alun yang sebelumnya ruas-ruas jalan yang menuju ke lokasi ini diblokade oleh aparat kepolisian sudah dibuka sejak kemarin petang, sehingga arus lalu lintas kendaraan maupun aktivitas warga yang biasanya berada di sekitar kawasan alun-alun sudah bisa berlangsung dengan normal. Memang masih terlihat sejumlah sisa-sisa aksi unjuk rasa kemarin seperti tumpukan sampah botol plastik dan sebagainya yang berserakan di sekitar kawasan tersebut juga sudah berangsur-angsur telah dibersihkan oleh petugas kebersihan bersama personil TNI yang sejak kemarin sore sampai tadi malam melakukan pembersihan di sekitar lokasi unjuk rasa yang digelar oleh warga kemarin.
Sementara itu, bangkai mobil milik Polres Grobogan yang kemarin sempat dibakar dalam unjuk rasa tersebut juga telah dievakuasi. Sejauh ini perkembangan terbaru dari Pati seperti yang sudah kita ketahui dalam laporan sebelumnya, bahwa dalam unjuk rasa ini selain menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas, ada 34 orang warga yang mengalami luka-luka, di mana 7 diantaranya adalah aparat kepolisian, kemudian 11 orang ditahan oleh polisi karena dianggap sebagai provokator dalam unjuk rasa yang memicu kerusuhan tersebut. Sementara itu para korban yang luka-luka ini sebagian besar mereka itu mengalami luka di bagian kepala dan sudah menjalani perawatan. Ada juga yang harus mendapatkan perawatan yang lebih intensif karena mengalami sesak nafas akibat tembakan gas air mata. Sementara itu di sisi lain Bupati sendiri menolak tuntutan dari pengunjuk rasa terkait dengan keinginan para pengunjuk rasa agar ia mengundurkan diri. Karena ia mengatakan ia terpilih secara demokratis melalui pilkada dan terpilih secara konstitusional. Meskipun demikian, masyarakat atau pendemo kemarin juga sempat mengepung kantor DPRD Kabupaten Pati yang lokasinya berdampingan dengan kantor Bupati, dan mereka juga memaksa anggota dewan untuk melakukan proses-proses konstitusional agar tuntutan mereka bisa dipenuhi, yaitu Bupati Pati mundur. DPRD Pati sendiri menyetujui untuk membentuk pansus dan menggelar hak angket untuk pemakzulan Bupati. Ini juga ditanggapi oleh Bupati yang mempersilahkan agar proses ini silakan dilakukan oleh DPRD. Dan ia mengatakan bahwa secara umum tuntutan-tuntutan warga tersebut sudah ia penuhi. Seperti yang kita ketahui bahwa pasca unjuk rasa warga menolak kenaikan PBB sebesar 250% ini, Bupati Pati sudah menyampaikan permohonan maafnya dan kemudian mencabut atau membatalkan rencana tersebut. Sampai pagi ini kami belum mendapatkan informasi apakah masih ada aksi lanjutan yang akan kembali digelar oleh warga di Pati ini. Meski demikian, aparat kepolisian dan sejumlah unsur terkait lainnya masih tetap berjaga di sejumlah lokasi untuk mengantisipasi potensi-potensi unjuk rasa apabila itu masih akan dilakukan. Sementara seperti itu yang bisa kami kabarkan dari Pati, Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Hijul. Ya, Budi, mengenai 11 terduga provokator yang diamankan oleh polisi, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah mereka masih ditahan oleh polisi atau sudah dibebaskan? Secara detail kami belum mendapatkan informasi apakah mereka sudah dibebaskan atau belum. Yang jelas dari 11 yang ditahan ini, polisi masih mendalami seberapa jauh keterlibatan para pengunjuk rasa ini yang memicu aksi bentrokan yang terjadi kemarin, khususnya dalam hal perusakan sejumlah fasilitas, termasuk diantaranya adalah mobil dinas milik Provos dari Polres Grobogan. Polisi masih terus mendalami ini, dan apabila dari 11 orang ini kemudian ternyata ada yang terbukti melakukan perusakan atau pembakaran pada kendaraan tersebut, tentu saja polisi akan mengembangkan lagi kasus ini ke tahap yang lebih tinggi. Meskipun demikian, aparat keamanan kemarin yang secara umum mengatakan bahwa situasi telah benar-benar kondusif. Kita tahu bahwa dalam pengamanan unjuk rasa yang digelar di Pati pada Rabu kemarin, aparat keamanan yang dikerahkan sedikitnya 2.600 personil. Ini terdiri dari anggota Polri, TNI, dan juga unsur-unsur lainnya. Polisi bahkan membeko-kan begitu personil Samapta dari 14 Polres lainnya yang berada di wilayah Jawa Tengah untuk membantu pengamanan di Pati ini, termasuk juga dari personil Brimob Polda Jawa Tengah yang diturunkan dengan kendaraan rantisnya untuk membantu upaya pengamanan unjuk rasa yang berlangsung kemarin. Begitu, Hijul.
Ya Budi, lalu bagaimana dengan kondisi para korban yang kemarin terluka lalu dilarikan ke rumah sakit? Apakah sejauh ini masih ada yang dirawat inap di rumah sakit? Iya, memang kemarin ada beberapa korban luka yang harus menjalani perawatan lebih serius karena mengalami sesak nafas sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Namun dari penjelasan yang kami terima tadi malam, mayoritas dari mereka kondisinya sudah berangsur-angsur membaik, terutama untuk 4 orang ya. Kemarin kita sempat mendapatkan informasi yang berseliweran tentang ada korban jiwa dalam unjuk rasa ini, namun setelah kita klarifikasi ke sejumlah pihak terkait menyebutkan bahwa tidak ada korban meninggal dunia, hanya ada 4 yang dievakuasi ke rumah sakit dan kondisinya sudah membaik, yaitu 1 orang dewasa dan 3 anak-anak. Seperti itu, Hijul. Ya Budi, kembali mengenai fasilitas umum yang dirusak akibat aksi kemarin. Bagaimana kondisinya pada hari ini? Apa saja fasilitas yang dirusak? Kalau dari pantauan kami langsung di sekitar lokasi unjuk rasa kemarin, yang terlihat mengalami kerusakan tentu saja di gedung bagian depan kantor Bupati Pati. Kita tahu seperti sejumlah ornamen pada pagar, kemudian juga papan nama kantor Bupati yang copot dilepas oleh pengunjuk rasa, dan 1 unit mobil yang dibakar massa dalam unjuk rasa tersebut. Di luar itu tidak ada kerusakan yang cukup parah begitu atas dampak dari unjuk rasa yang terjadi kemarin. Meski demikian, kemarin sampai malam hari, pertokoan-pertokoan yang berada di sekitar kawasan alun-alun Pati ditutup sejak pagi hari. Kita tahu ini adalah merupakan pusat kota di mana banyak sekali aktivitas perekonomian yang biasanya berlangsung di tempat ini. Namun sepanjang unjuk rasa yang digelar kemarin, seluruhnya ditutup oleh pemilik usahanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pagi ini kita akan memantau lagi bagaimana situasi terbarunya, apakah pasca aksi ini aktivitas perekonomian seperti toko, ruko-ruko dan sebagainya di kawasan alun-alun ini sudah beroperasi secara normal kembali atau belum. Nanti akan kami kabarkan dalam laporan-laporan kami selanjutnya, Icul. Ya Budi, mengenai tuntutan dari masa aksi, jikalau tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah Pati, apakah nantinya akan ada aksi lanjutan? Iya, kemarin memang dalam orasi-orasi yang disampaikan para pengunjuk rasa pada aksi tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun mengenai kelanjutan aksi demonstrasi lagi, kita belum mendapatkan kabar terbarunya apakah akan digelar lagi hari ini atau di waktu-waktu yang lain. Namun yang jelas masa juga kemarin selain menggelar unjuk rasa untuk menuntut Bupati mundur, mereka juga mendesak kepada DPRD Kabupaten Pati untuk mengambil langkah-langkah lainnya yang menurut mereka itu bisa membuat tuntutan mereka terpenuhi. Dan kita ketahui DPR dalam rapat yang digelar kemarin setelah didesak oleh pengunjuk rasa akan mereka bersepakat untuk membuat pansus pemakzulan Bupati Pati. Respon Bupati Pati sendiri sejauh ini dalam peristiwa unjuk rasa yang kemarin mengatakan bahwa mengenai tuntutan mundur dari para demonstrasi, ia mengatakan bahwa ia terpilih secara demokratis, sah secara konstitusional, dan menurutnya tentu saja tuntutan dari para pengunjuk rasa ini tidak bisa ia penuhi begitu. Meski demikian, pengunjuk rasa berharap agar proses lainnya melalui DPRD Kabupaten Pati ini bisa melanjutkan aspirasi mereka agar tuntutan mereka terpenuhi, yaitu Bupati Pati mundur dari jabatannya. Begitu, Hijul. Baik, terima kasih Budi mengabarkan langsung dari Pati. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda.